Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan ngasih tutorial cara mengerjakan buku praktikum perpajakan yang ada buku 1 dan buku 2, Siti Resmi Penerbit Salemba 4. Kali ini kita membahas yang di halaman 48 yang buku 2 yang tipis, itu menghitung PPh yang telah dibayar di dalam negeri tahun 2017 melalui pemotongan atau pemungutan pihak ketiga di dalam negeri. Silakan sambil dibuka bukunya yang buku 2 yang tipis halaman 48. Terus kemudian untuk soalnya itu bisa kalian lihat, bisa kalian buka juga di buku 1 yang tebal, itu halaman 20. Nah, kali ini aku akan ngasih tutorial cara mengerjakannya. Gimana sih jenis penghasilan itu ada apa aja, dari mana, masuknya PPh yang mana, keterangannya nanti diisi apa, gitu ya. Nah, silakan untuk halaman 20 yang buku 1 yang tebal dibuka. Nah, di situ ada keterangan, ada bukti pemungutan pajak. Nah, untuk yang nomor 1 yang halaman 20 ini ada bukti pemungutan pajak atas impor judulnya oleh bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai. Nilai impornya 800.000. Nah, di dalam kolom, dalam kotak itu ada PPN, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang pajak penjualan atas barang mewah, dan ada pajak penghasilan pasal 22. Nah, di sini tugasnya adalah di kolom ini kan disuruh untuk menghitung PPh yang telah dibayar dalam negeri itu berapa gitu, dan maksudnya PPh apa, PPh berapa gitu kan. Nah, di sini di halaman 20 ini bukti pemungutan pajaknya ini kan ada terkait PPh nih ya. Di kolom itu ada PPN, PPNBM, dan PPh pasal 22. Maka dari itu yang diambil adalah yang PPh pasal 22 ini. Kalian jenis penghasilannya itu sebenarnya bisa ditulis lebih ke keterangan aja mau ditulis kayak gimana. Misal pajak atas impor dari Tanjung Priok misal gitu, senilai berapa, karena ini senilai yang dibahas adalah terkait PPh, artinya berarti yang diambil dikerjakan itu yang bagian pajak penghasilan pasal 22 aja, berarti senilainya adalah 20 juta, bukan 100 juta. Kalau 100 juta itu kan berarti kan udah plus dengan PPN yang di atasnya itu. Gitu ya. Jadi fokus dulu yang bagian pajak penghasilan karena kita akan menghitung PPh. Nah, maka sesuai bukti pemungutan pajak, ini masih di halaman 20 ya. Bukti pemungutan pajak PPh-nya yang setelah dibayar itu berapa? Kan hitungannya 20 juta. Nah, sekarang bisa ditulis aja di sini. Ini ya, aku udah ngerjain duluan untuk mempermudah aja untuk ngasih tutorial kalian biar lebih mempersingkat waktu juga. Yang penting kan kalian tahu caranya mengerjakannya itu seperti apa kayak gitu. Nah, ini pajak atas impor Tanjung Priok masuknya ke dalam PPh pasal 22 karena memang di sini ada keterangan pajak penghasilan pasal 22 sebesar 20 juta. Nah, keterangan ini itu menginformasikan apa? Di halaman 48 yang buku tipis itu kan di bawahnya kolom itu kan ada keterangan bahwa kolom keterangan untuk memberi tanda boleh tidaknya dikreditkan dari total PPh terutang gitu. Jadi boleh itu maksudnya adalah boleh diutangkan. Maksudnya PPh-nya terutang itu boleh. Itu bisa dipakai untuk PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Tapi kalau untuk PPh final pasal 4 ayat 2 itu tidak boleh diutangkan, teman-teman. Jadi kalau maksudnya PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2 itu artinya tidak boleh diutangkan. Itu. Nah, kemudian lanjut nomor 2. Halaman 21, lanjut ke halaman 21 itu juga ada bukti pemungutan PPh pasal 23. Nah, ini kan dari judul aja sudah terlihat PPh pasal 23. Berarti nanti angkanya
itu masuknya di kolom PPh pasal 23 di sini teman-teman nanti isinya. Terus di situ di keterangan di buku itu kan ada nominal 6.750.000. Penghasilannya dari apa? Namanya dividen. Oh, berarti bisa kalian tulis dari dividen sebesar 6.750.000 masuknya kolom PPh pasal 23 sini. Nah, ini masuknya nanti apa? Boleh atau tidak boleh diutangkan? Maksudnya adalah boleh diutangkan karena bukan PPh final gitu. Nah, kayak gini aja, misal diisi dividen atau pajak atas dividen atau ditambahi PT Merapi Jaya, itu kan cuma keterangan aja. Untuk PT Merapi Jaya bisa dilihat di keterangan bawahnya, itu kan PT Merapi Jaya. Selanjutnya di halaman 22, ini saya buka dulu aja. Nah, ini pajak atas sewa bangunan PT Nusantara Rp1.880.000 tidak boleh diutangkan karena emang kalau PPh final tidak boleh diutangkan gitu ya. Terus untuk pajak atas sewa bangunan PT Nusantara ini dari mana? Yang halaman 22 itu kan di atas ada keterangan di bukti potong pajak itu kan bukti pemotongan ya. Pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2, berarti sudah jelas angkanya masuk di sini. Nah, atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan gitu. Kalian bisa nulis pajak atas sewa tanah atau bangunan gitu. PT Nusantara. Tuh. Terus selanjutnya untuk mempersingkat waktu, yang di halaman 23 itu ada bukti pemotongan PPh pasal 23 itu adalah sewa penghasilan harta PT Angkasa 560.000 masuknya PPh pasal 23 atas PT Angkasa, boleh diutangkan. Selanjutnya halaman 24, ini masih di buku tebal, ada keterangan surat setoran pajak. Surat setoran pajak pembayaran PPh pasal 22, berarti angkanya masuknya sini 4.500.000 dari SSP Febriana yang tanda tangan Febriana. Selanjutnya halaman 25 itu bukti pemungutan pajak atas impor. Pajak atas impor Tanjung Priok, masuknya ini ada PPh pasal 22 kayak yang nomor 1 ini. Itu senilai 11.750.000 boleh diutangkan. Kenapa Tanjung Priok? Karena ini di bawahnya, di bawah tulisan NPWP itu ada keterangan KPBC Tanjung Priok. Selanjutnya nomor 7, halaman 26, itu bukti pemotongan PPh pasal 23 dari pajak atas bunga sebesar 3.825.000 boleh diutangkan. Pemotong pajaknya adalah PT Yoga Nanta. Kemudian halaman 27 ada SSP untuk PPh pasal 22 dari Dikpora Erna Gunawan. PPh pasal 22 sebesar 2.400.000. Selanjutnya halaman 28. Halaman 28 ini tulisannya faktur pajak dan di bawahnya itu nggak ada keterangan PPh lainnya, pajak penghasilan itu nggak ada. Ini karena ada tulisan barang kena pajak, ada mobil sedan merek Toyota, ini kan terkait dengan pajak penjualan barang mewah. Jadi ini hubungannya dengan perolehan BKP, barang kena pajak. Perolehan barang kena pajak kan hubungannya nanti dengan PPN dan PPNBM. Gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan pajak penghasilan. Nah, maka dari itu halaman 28 ini tidak masuk ke dalam perhitungan PPh di sini, tidak perlu dimasukkan kayak gitu. Skip ya. Berarti lanjut halaman 29 itu ada surat setoran pajak lagi untuk pembayaran PPh pasal 22 sebesar 2.250.000 dari Pemda Rudiharto. Oke, gini. Terus kemudian halaman 30. Halaman 30 itu ada UD Gelagah.
itu juga nggak ada keterangan bahwa sedang pembayaran pajak penghasilan itu tidak ada, pemungutan pajak penghasilan juga tidak ada, pemotongan tidak ada. Nah, maka dari itu juga tidak masuk ke dalam perhitungan PPh di sini gitu. Lanjut ke halaman 31, itu ada SP lagi dari KPPN Semarang sebesar 3 juta. Maksudnya karena pembayaran PPh berarti masuk di sini lagi. Terus selanjutnya halaman 32 itu ada faktur pajak juga, dan di bawah di kolom yang paling bawah itu ada keterangan dari pajak penjualan atas barang mewah. Berarti kan itu hubungannya dengan PPNBM. Tidak ada hubungannya dengan PPh. Ini hubungannya dengan PPN dan PPNBM. Maka dari itu tidak perlu masuk ke perhitungan PPh ini. Begitu pula di halaman 33 itu sama juga, tidak ada hubungannya dengan PPh. So, skip. Terus lanjut di halaman 34. Halaman 34 itu ada SSP lagi dari Dinas Pariwisata Marlina, PPh pasal 22 sebesar 600.000. Oke, terus kemudian di halaman 35 sama kayak sebelumnya, ini hubungannya dengan PPN dan PPNBM. Lanjut di halaman 36 juga sama. Terus lanjut ke halaman 37. Halaman 37 ada keterangannya bukti pemungutan pajak atas impor, PPh pasal 22 10 juta, Tanjung Priuk lagi. Nah, maksudnya PPh pasal 22. Terus halaman 38, ini CV Wahyu, tidak ada hubungannya dengan pajak penghasilan, maka dari itu tidak perlu masuk ke dalam perhitungan PPh ini. Terus halaman 39 itu ada SSP lagi sebesar 3 juta untuk pembayaran PPh pasal 22 dari Universitas Negeri atau Bahrudin. PPh pasal 22. Oke. Selanjutnya di halaman 40 itu juga masih seperti yang sebelumnya tadi, itu hubungannya dengan PPN dan PPNBM. Lanjut ke halaman 41 ada SSP lagi dari P3 dari Aminah sebesar 100.500.000 untuk PPh pasal 22 lagi. Terus kemudian di halaman 42 SSP lagi KPPN Semarang Solikin 1.950.000 PPh pasal 22. Lalu halaman 43 ini bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta dari Bank Negeri. PPh pasal 4 ayat 2 PPh final, berarti maksudnya nanti di sini ya. Oke, jepret. Nah, terus sudah selesai, baliknya halaman 44 sudah nggak ada. Berarti jadi seperti itulah cara mengerjakan yang halaman 48 untuk menghitung PPh ini asalnya dari mana gitu. Jadi tinggal melihat bukti potongnya yang ada di soal yang ada di buku tebal yang bagian lampiran kasus. Iya benar ya, yang bagian lampiran kasus mulai halaman 20, 19-20 sampai 43-44. Tuh, nanti yang ini tinggal di total aja, dijumlah, ya ketemu. Ini ya teman-teman. Terus mungkin itu dulu tutorial dari aku terkait perhitungan PPh yang telah dibayar dalam negeri. Semoga membantu, semoga mudah dipahami. Terima kasih.